yang sama, jangan yang berbeda ya. Kalau yang beda namanya bukan bundling produk dong ya. Nasabahnya beda gitu. Artinya mau satu nasabah ditawarin Optima masih monggo ya. Terus ketika Bapak Ibu nganterin polis, ternyata kepikiran istrinya nambahin lagi HS Optima, monggo. Jadi bisa bahkan 3 case ya. Asal apa? Asal pemegang polis sama calon tertanggungnya keluarga inti. Harus keluarga inti ya. Jadi mau produk apa aja itu bisa ditawarkan ya. Gampangnya adalah semua yang ada di Tokyo Marine itu produknya bisa dijadikan bundling produk Bapak Ibu ya. Berlaku untuk semua produk kecuali produk Pomplus di poin kedua ya. Oke. Lalu untuk poin ketiga, yang berhak mengikuti program Smart Protection ini siapa? Semua agent leader yang ada di Tokyo Marine, tapi dengan satu syarat ya. Harus mengikuti kelas sosialisasi Smart Protection ini. Ya, kita kasih 2 sesi ya. Ikut yang sesi pertama ya, atau ikut sesi yang kedua kayak gitu ya. Saya harapkan pastinya kalau Bapak Ibu udah ikut sesi pertama, jangan males Mas Reza, saya udah ikut sesi yang pertama. Saya pasti nanti sesi kedua kita sharingnya berbeda lagi ya. Tapi minimal Bapak Ibu sudah mengikuti sesi sharing ini, sudah bisa mengikuti program Smart Protection ini. Dan untuk program Smart Protection ini khusus untuk pembayaran semesteran dan tahunan ya, pastikan ya untuk cara bayarnya adalah semesteran dan tahunan. Untuk itu di program Smart Protection ini kita berikan reward ya dengan cara bayar semesteran dan tahunan. Ketentuannya menurut saya sangat mudah sekali. Untuk 2 case ya, untuk 2 case dengan minimal APE 6 juta mendapatkan voucher 500.000 ya kan. Untuk 3 case dengan minimal APE 9 juta mendapatkan voucher 700.000. Dan untuk 4 case minimal APE 12 juta, vouchernya 1 juta. Nah, kurang keren apa tuh ya. Jadi teman-teman pastikan kita sama-sama belajar, pastikan kita nanti belajar dan sama-sama ikutin nih tips-tipsnya dari narasumber ini ya. Dimana coba bisa mendapatkan, ibaratnya yang saya ingat nih kalau ngobrol-ngobrol sama narasumber, ya coba aja dulu gitu ya. Jangan cuma lihat, jangan cuma jadi penonton, coba aja dulu ya. Semuanya kalau kita coba kita nggak tahu nih pola jualannya seperti apa ya. Jadi kalau untuk periode kontes ini berlaku dari tanggal 1 sampai dengan 30 September. Ya artinya voucher pasti akan diberikan setelah melewati masa tunggu ya, masa tenggang dan mempelajari polis dan statusnya sudah welcome call penuh kayak gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Dari syarat ketentuan ada pertanyaan dulu. Saya rasa gampang ya. Pak, dan pas ya, boleh ada pertanyaan monggo. Tadi poin nomor 3 Pak. Sudah mengikuti kelas sosialisasi Smart Protection sesi 1 dan 17. Nah, yang untuk mendapatkan kelas ini siapa aja Pak Reza? Kalau kita buka sekarang kan nasional ya. Ya, betul. Jadi gini, Pak Erwan ya? Iya ya Pak. Ya, Pak. Jadi nanti kita kan akan pastinya akan tariknya dari data absensi Pak. Gitu. Nanti ketika data absensi tanggal 1, jadi pastikan Bapak Ibu yang join kali ini juga mengisi absensinya. Jadi di tanggal 1 kita akan data tarik absensinya dan kita nanti akan matchingkan dengan data yang ada di tim produk untuk berhasil closingnya proses submission produknya dengan data absensi trainingnya. Intinya seperti itu Pak Erwan. Oke. Berarti memang harus ikut Zoom ini baru bisa ikutan bundling voucher ini ya Pak? Betul. Bundling absen ya. Oke. Aku kasih tahu ke tim dulu ya. Yes, betul. Harus join di Zoom dan mengisi link absen ya. Oke. Karena kita tariknya data link absen. Oke. Siap. Thank you Pak Erwan. Ada lagi saya berikan satu pertanyaan lagi. Oke, mungkin karena terbatas waktu boleh lanjut sedikit ya, lanjut. Boleh langsung lanjut aja lah, saya pokoknya udah langsung lanjut aja deh. Jadi Bapak Ibu semua, ya ini boleh langsung dilanjut. Jadi gini ya Bapak Ibu, kalau saya boleh cerita ya, saya boleh cerita sedikit. Konsepnya adalah, mungkin kita tahu nih ya, background dari Smart Protection ini kita tahulah memang kondisi di tahun 2025 ini kita tahu ya, tahun 2025 ini inflasi naik, ada juga yang namanya bahkan
yang sempat menghebohkan adalah kenaikan biaya medis. Ya, jadi kalau ngomongin kenaikan biaya medis itu naik bahkan sampai yang namanya 10%. Ya, mau kata pandemi yang namanya mereda, tapi apa? Intensitas penggunaan layanan kesehatan pasca pandemi justru melonjak. Jadi kondisi di Indonesia saat ini nggak cuma yang namanya inflasi pendidikan aja, bahkan inflasi medis itu tetap naik, ya. Bahkan diprediksi ya bisa sampai ya 19,4%. Nah, udah gitu di tahun 2025 apa sih yang terjadi? Ya makanya kita ya sebetulnya saya tetap semangat ya, mau di rumah dimanapun tetap semangat, karena memang ya kondisi saat ini seperti kita ketahui ada juga beberapa artikel yang mengatakan ya nggak cuma warga plus 62 aja deh, tapi semuanya kita harus sedikit agak lebih tambah, karena memang mulai banyak ya ada beberapa kebijakan yang mulai dari PPN, ya PPN baik barang mewah sampai beberapa iuran BPJS atau gas LPG bahkan naik kayak gitu ya. Terus transportasi segala macam naik. Jadi kita udah rasakan yang namanya biaya-biaya hidup pasti akan naik gitu loh. Dan bahkan sebetulnya kondisi saat ini banyak orang yang memang terjerat yang namanya pinjol. Nah, artinya kita sebagai seorang saya suka sebut adalah teman-teman semua ini adalah financial educator ya. Ini adalah kewajiban kita semua ya ketika ketemu nasabah untuk bisa memberikan financial literasi kayak gitu Bapak. Jadi kita nggak sekedar penjual, tapi kita adalah seorang financial educator yang bisa menyampaikan hal ini gitu. Jadi ketika ketemu sama nasabah jangan cuma ngomong Bu, produk ini bagus loh, enggak, tapi kita harus tahu dulu kondisi nasabah, kita harus empati dulu sama nasabah ya. Karena apa? Yang kita bantu ya, nasabah kita adalah punya tujuan yang sama. Tujuan yang sama apa? Boleh dibantu next selanjutnya Kak Sania. Artinya semua nasabah yang kita temuin, bahkan dari single atau yang sudah menikah pun punya konsep yang sama. Konsepnya adalah apa Bapak Ibu? Ya, kalau Bapak Ibu, kalau saya mau coba spill sedikit Mas Ori, saya ingat ya, kalau seorang kepala keluarga, ya, tujuan yang ingin dicapai kira-kira apa Mas Ori? Kebetulan saya suka ngobrol sama Mas Ori. Kira-kira anak-anak pendidikannya terjamin, Pak. Betul, pendidikan anak terjamin, udah pasti ya. Pendidikan anak terjamin, itu biasa statusnya pendidikan anak terjamin, ya. Setelah punya rumah ideal, betul ya, Mas Ori ya? Setuju Mas Ari ya? Setuju Pak. Setuju banget ya. Oke, udah punya rumah yang ideal, pendidikan anak terjamin, terus pengen punya pensiun yang sejahtera. Ya, pensiun sejahtera bisa benar-benar ya kita pensiun tetap aktif dan bisa ngelihat anak cucu berkembang. Nah, artinya ya ketika yang namanya financial goals ini harus ada 4 pilar ini ya. 4 pilar ini yang pertama bagaimana kita wealth creation ya. Wealth creation bagaimana kalau misalkan kita punya income bulanan atau kita income-nya mingguan ya, atau sebulan 2 kali kayak gitu. Artinya memiliki yang namanya wealth creation apapun itu ya. Kalau bisa jangan cuma satu sumber income saja, tetap ciptakan sumber mata air yang beragam kayak gitu ya. Nah, biasanya terpikiran ketika kita sudah memiliki wealth creation ya, kita memikirkan satu yang namanya wealth accumulation, gimana kita nanti bisa mempersiapkan tadi Mas Ori sampaikan dana pendidikan, bagaimana kita bisa mempersiapkan pensiun yang sejahtera kayak gitu. Nah, ketika kita sudah bisa melakukan yang namanya wealth accumulation, baru kita bisa memikirkan yang namanya mitigasi resiko. Nah, artinya selain mitigasi resiko, bagaimana kita bisa memproteksi aset yang kita miliki, bahkan di financial goals itu bisa bagaimana. Yes, boleh dibantu di mute. Bagaimana kita bisa memberikan wealth distribution yang optimal buat keluarga yang dicintai. Artinya Bapak Ibu, produk Smart Protection ini adalah produk pendamping dari keempat pilar ini. Ya, dari nasabah melakukan wealth creation, wealth accumulation, wealth protection, sampai wealth distribution. Ya, saya yakin Bapak Ibu udah paham banget produknya apa. Nah, hari ini ya saya akan mengundang, kita akan banyak diskusi juga dengan narasumber, gimana nih tips-tipsnya untuk memulai ya.
gimana nih untuk mengklasifikasi dan memprofil nasabah ya, untuk bisa membantu nasabah memberikan produk smart protection bundling yang tepat sekaligus memberikan yang pas seperti ya. Untuk itu boleh dong sekali lagi saya minta ya virtual applause dari Bapak Ibu ya untuk narasumber kita kali ini, Ibu Sandra Primanti. Yes. Silakan Bu Santi, the stage is yours. Oke. Maaf ini dari rumah makanya seperti ini. Silakan Ibu. Selamat siang semuanya. Terima kasih yang udah lihat. Alhamdulillah loh. Tadinya saya pikir cuma bakal 10 orang. Ataunya bisa mencapai 50 lebih. Karena memang hari ini kami di Jakarta kan sedang WFH. Dan situasinya nggak ke kantor. Nah, saya tadi discuss pagi-pagi, kita masih mau on nggak sih acara ini? Nah, ternyata masih bisa on. Nah, moodnya kembali besar karena ada Pak Reza nih yang kasih semangat terus nih. Soalnya kelamaan di rumah nggak enak juga rupanya. Oke. Teman-teman, saya rasa semua udah tahu kalau cara menjual langsung kepada 2 visi, ataupun 2 polis, ataupun 2 program kerja. Tapi yang tidak pernah kita tanamkan dalam hati setiap saat, adakah kita melakukan itu pada saat kita mau ketemu prospek? Nah, ini tanggal 1 September kan ya? Bener kan? Nah, ini ngegas yang mau pergi ke Korea, terutama yang agent. Nah, kalau ini kita praktekkan, cukup dengan 2 orang. Kalau 2 orang, 1 orangnya beli 2, udah masuk deh salah satu kriterianya yang 4 visi itu. Benar nggak sih di sini yang yang mau dapetin siapa nih? Saya lihat wajahnya. Ada Joko, ada Tri, ada Welen nggak ada mukanya, ada Anin. Vander, terima kasih Pemsi, lalu Dara, Kakak Lisa, Bu Feti, thank you ya, Babe Irsan, Yova, Andreas, wah Puja, rame, terima kasih. Saya share karena diminta oleh Pak Reza kemarin, bagaimana sih Bu waktu itu cara bisa diberikan kesempatan untuk smart protection. Nah, saya cuma sampaikan lagi, kalau ada sesuatu sekecil apapun hadiahnya, sesimpel apapun, saya cuma ingin kasih lihat, ayo kita capai. Karena itu adalah kredibilitas diri kita. Sehingga tantangan apapun semestinya kalau nama kita udah kawakan, ya ayo aja atuh dilakukan ya. Saya mesti kasih slide dulu ya Pak Reza, boleh ya? Yes, silakan Bu. Ya. Nah, proteksi pendamping perencanaan nasabah. Di sini kita bisa lihat karena selalu saya mengawali semua prospek saya ini dengan tahapan kehidupan atau life stages. Dengan demikian saya membuka mata mereka kadang sampai 20-25 tahun mendatang. Dengan demikian opportunity untuk dia memikirkan masa depannya itu udah sejak pertama saya ngomong. Hal ini akan membuat mereka jadi terpikir tidak sebatas produk yang saat itu mereka perlu. Kalau kita udah money kan dia akhirnya milih 2 ya, 2 atau 3. Jadi saya membuka mata, apa yang penting buat kamu? Klien tuh mau beli kalau selalu ada pernyataan, benefitnya apa sih buat gue? What's in it for me? Kamu tuh, Bu Santi kamu ngomong kayak gitu gunanya apa? Tapi di dalam life stages ini, saya selalu memang membukanya dengan M, yaitu
Dan yang paling saya kuatkan juga di situ adalah yang kita sebut dengan retired plan, dengan perkataan bahwa banyak sekali sekarang anak muda atau businessman yang tidak bekerja di BUMN, yang tidak memiliki program pensiun. Jadi saya selalu menyatakan, alangkah baiknya masa tua kita bahagia, setuju kan ya Pak? Iya gitu. Kita tidak mau tergantung dari anak maupun keluarga yang lain kan Pak? Bagaimana kalau kita merencanakannya? Mau sekarang atau nanti menurut Bapak? Nah, saya sudah praktekkan ini juga beberapa hari yang lalu, dan dia bilang sekarang. Oke. Jadi saya combine antara yang health ini dan juga dengan retired plan. Nah, pada saat kita menyampaikan proteksi perencanaan nasabah ini, satu message yang selalu saya sampaikan, mau nggak Pak kalau kita sempurnakan program yang sudah Bapak miliki sehingga mendapatkan maksimal benefit. Dan maksimal benefit itu paling seneng kan ya Pak kalau programnya itu Bapak rasakan. Karena kan banyak orang nganggapnya bahwa enggak, itu kan buat anak saya, enggak gitu. Bagaimana kalau, karena di dalam produk ini selalu idaman itu cocok. Nah, satu lagi teman-teman, di dalam smart protection ini ada kelas-kelasnya kan. Single tanpa anak, single dengan anak, and then pensiun. Boleh kita kasih lihat langsung Pak Sania? Nah, ini jenis programnya. Sehingga di depan klien, otak kita itu langsung mikir, oke, kalau saya jual KSR atau health protection, itu ada CI protection, ada Optima, critical guard, and then masih bisa proteksiku, idaman, dan pasti. Kalau income protection, kita lihat di bawah. Apa saja yang tercakup di dalam income protection. Di situ education fund, retired, critical guard, idaman, TM pasti, dan warisan. Kalau retired, kita lihat debt protection, business protection, Optima investasiku pakai HSR. Ini yang saya paling favorit. Investasiku pakai kartu HSR, critical guard, idaman, pasti, dan warisan. Lalu business protection, idaman, pasti, warisan, dan di situ kita bicara tentang estate transfer fund. Teman-teman, ini di sini banyak programnya, tetapi bisa nggak kita mengcombine-nya dengan cantik gitu, bicaranya yang enak, supaya orang itu mengerti. Kan tadi sudah dibilang, orang itu akan mau kalau beli ke kita memberikan solusi, bukan sekedar menerangkan produk. Dari sekian banyak training atau sharing para pakar, baik dalam maupun luar negeri, semua menceritakan bahwa kita itu akan lebih cocok kalau storytelling dulu sebelum produk, seperti itu. Yuk, kita lewat ke slide berikutnya. Nah, bagaimana solusi yang tepat bagi keluarga? Kita lihat di sini solusinya seperti apa. Jadi kalau dia individu, dia masih sendiri, ternyata betul. Ini benar banget. Perlindungan kesehatan. Dalam tahun ini sampai dengan Agustus ini, saya telah menjual akhirnya perlindungan kesehatan sebanyak 6 polis. Dan penyakit kritis ini ada 3. Perlindungan pendapatan juga demikian. Jadi memang kalau ini sedikit curhat ya. Kalau saya dapetin klien-klien umur 55, 60, kok lama banget sih keputusannya ya. Dia punya duit tapi entah kenapa tahun ini kok slow down gitu ya. Sementara biasanya tahun-tahun gini tuh, ya bener nggak ya, ada di sini sohib saya, Wira. Biasanya kita udah 600, sudah
500 deh year to date gitu loh. Kali ini agak, bagi saya ya, nggak tahu bagi yang lain, agak sedikit slow. Tapi smart protection ini bisa membuat saya lebih bersemangat karena coba aja dulu preminya nggak yang gede-gede dulu gitu. Daripada nggak ada sama sekali. Dan ini ternyata saya lebih plong menerangkannya. Karena not too much heaven gitu, nggak terlalu banyak mikir gue menutup 100 juta, 200 juta. Ternyata ini bisa menjadi penyemangat. Walaupun goals yang besar itu belum dapat. Ya. Dan perlindungan pendapatan itu bagus yang saya lakukan juga kepada orang-orang yang sudah memiliki established pendapatan. Ya. Dana pendidikan juga demikian. Yang penting teman-teman apalin deh, kalau yang individu ini produknya, kalau yang pasangan baru menikah ini produknya. Ya. Lanjut. Sania. Nah, keluarga muda. Ternyata di keluarga muda itu perencanaan pensiun oke. Karena usia-usia mereka itu masih di antara 30-40. Nah, pada saat usia tersebut kita tawarkan yang namanya idaman, oke. Karena kita selalu memberikan satu jalan keluar di usia 55 dia memiliki sesuatu. Kalau tidak salah ingat saya, antara 30 sampai dengan 35 atau 37, kita tawarin 1M cakep deh. 1M cakep deh. Bulanannya 4 jutaan. Udah jual 2 polis saya. Ada yang bayar tahunan itu 40 sekian. Satu menggoda buat anak muda. 1M itu cukup menggoda. Ya, seperti itu. Dan kalau di pensiun, dana pengalihan aset, pelindungan bisnis, dan pengalihan aset, saya lebih mengarahkan bahwa yuk, bagaimana kalau kita membuatkan satu rekening untuk bisa memfasilitasi anak kita nanti pada saat menerima warisan dari kita untuk biaya BPHTB, untuk biaya balik nama properti ibu, untuk biaya PBB-nya pada saat nanti akan diberikan kepada anak-anak. Itu suatu satu konteks yang menarik ternyata sekarang. Apalagi dengan sekarang sedang kenceng-kencengnya bicara pajak, bicara PBB naik, segala macam. Waktu saya kira-kira Jumat yang lalu saya ceritakan ini kepada satu pasang keluarga yang usianya sudah 60-an. Mereka baru, yang tadinya biasalah, maklum, sudah sangat loaded mereka. Jadi ketemu orang yang sudah loaded itu untuk bisa menerangkan smart protection dengan angka yang besar ini, kita mesti cari akal. Apa sih materi yang bisa membuat mereka tertarik? Ternyata pajak dan bagaimana pengalihan biaya-biaya properti yang mereka miliki saat ini. Kayak gitu. Pengalihan aset, dana pengalihan aset. Oke. Lanjut. Nah, lanjut. Mundur yang tadi, boleh. Nah, yang ini nih. Coba deh. Sania yang tadi. Maksudnya maju. Nah, ini. Program single tipe A. Kita lihat usia masuk 25, Optima, kalau dia ambil Optima proteksinya di bawah, kita bisa lihat berapa room and board-nya, kesehatan yang plan 300. Oke. Kemarin saya melakukan penjualan anak umur 18 tahun, Optima, lalu room and board-nya 1 juta. Oh ya. Oke. Itu bocor. Lumayan, 10 juta setahun. Memang belum satu visi,
Tapi at least kan jualan ya. Optima itu loh, umur 25. Yang saya jual kemarin usianya baru 19 tahun. Rekomendasi dari ibunya. Dan ternyata preminya oke. Kalau kita lihat di sini 300 ya. 2,2. Dan kalau kita sandingkan dengan warisan, itu 2 juta juga. Jadi 1 tahun itu dapat 4 juta dengan 2 jenis polis. Dan semester cuma 2,1. Bagi teman-teman yang baru, ini nggak apa-apa. Coba bikin yang banyak. Kita bisa lakukan ini. Saya tuh nggak pernah loh prospek jauh-jauh tuh kemarin tuh prospek ke Sunter, anak umur 25. Nah ini yang ditawarin. Dan ternyata oke, bayar bulanan. It's okay, tapi yang penting ada yang closing kan, seperti itu. Nah, lanjut. Kita lihat skripnya ya. Skrip yang paling menarik bagi saya, kalimat yang ada di sini yaitu sebenarnya kita juga sedang pegang aset yang paling berharga. Dia akan matanya maju, badannya maju. Aset itu adalah nilai ekonomis diri kita sendiri. Kita ini sebagai mesin penghasil uang. Tapi sayangnya banyak yang lupa untuk melindungi mesinnya. Kita pakai analogi seperti ini. Mungkin kalimat-kalimat seperti ini akan lebih gampang dicerna dibandingkan dengan kita to the point bicara tentang benefit features program itu. Jadi kalimatnya ini, kita lupa untuk melindungi mesinnya. Atau saya sudah menyampaikan, kalau mobil ada asuransinya, pemilik mobil juga semestinya yang menciptakan uang membeli mobil dan membayar polis asuransinya itu harus lebih tinggi kepemilikannya, value-nya. Ya, lanjut. Dalam skrip yang ini saya menyatakan kalimat yang paling bagus menurut siapa? Siapa yang akan bantu bayar rumah sakit? Atau saya paling gampang, lebih senang bayarin atau bayar sendiri? Siapa yang akan bantu bayar rumah sakit? Coba deh, kalimat ini aja deh yang kita pakai kalau kita mau memberikan penawaran perdagangan kesehatan. Makanya penting banget punya proteksi lengkap. Nah, di sini saya bilang juga ini ternyata sangat menggoda. Kalimat ini sangat menggoda. Kita bisa langsung pakai kartu cashless tanpa harus keluar uang dulu. Orang tahu bayar asuransi, tapi ternyata sebagian tuh berpikir kayak kita tuh kayak harus bayar dulu, mereka harus bayar dulu. Kok saya jadi blank istilahnya? Reimburse, Bu. Betul, thank you. Bukan reimburse, nggak bayar sama sekali gitu loh. Oke. Ada yang ngerti, ada yang ngerti. Jadi jangan disamaratakan ya. Jangan teman-teman, orang udah ngerti kok semua kalau asuransi kayak gini. Nggak apa-apa. Emphasis, kalimat ini sampaikan lagi. Bisa langsung cashless tanpa harus keluar uang dulu. Ya kan, kalau kita sudah panik masuk rumah sakit, masa harus dipikir lagi harus keluar uang? Betul, kita ngerti, tapi orang di luar sana nggak ngerti. Ngomong deh kalimat ini. Bisa agak, dia tahu jadi tambah ingat lagi kalau kita kasih tahu ya. Dan nilai ekonomis yang diwariskan tidak hilang begitu saja dan menjaga nilainya tetap utuh. Ini kita pakai kalimat-kalimat ini, jiwa dan kesehatan. Kita bisa lihat bahwa orang-orang di sana ternyata kalau udah bicara kesehatan itu sebenarnya paling sellable. Orang paling takut kalau udah bicara sakit.
dan selalu udah punya di kantor, udah punya ini, udah good, acknowledge, and then tahukah kalau kami punya double claim? Itu caranya gitulah kira-kira. Istilah kalau sama yang agent lama sih, oke, basi, gue udah tahu gitu. Tapi coba deh kemas kalimatnya yang baik supaya orang menjadi lebih tertarik. Itu loh, mulai dari siapa yang mau bantu bayar rumah sakit, and then transfer your risk to Tokyo Marine, biar Tokyo Marine yang menyelesaikan semua persoalan resiko itu. Jangan sampai ibu harus ambil uang tabungan loh. Kalimatnya yang enak jadi menarik. Ya, lanjut. Nah, halo Wira, lagi sibuk ya? Saya bercanda dulu nih. Oke. Maju, ini udah lewat. Maaf ini kalau kita semua lagi WFH, jadi yang namanya internet turun naik. Nah, stop, yang menikah. Nah, udah umur 30. Nah, dengan menyisihkan dana sekitar 33.000, coba deh baca, 33.000, kita punya proteksi jiwa udah sampai 100 juta loh. Bayangkan. Itu yang selalu kita sebut uang kecil jadi uang besar. Dan juga proteksi kesehatan plannya 300. Kalau dia mau lebih, monggo. Nilai tunai, manfaat nilai tunai 100 juta. Sebutkan ini yang akan menjadi hak dia, benefit yang dia dapatkan. Kalau kita dulu belajar di dalam FAS, kita tahu di presentation, ini yang menjadi hak ibu. Bang. Jangan dulu suruh bayarnya, kita ngomong, ini loh yang ibu akan nikmati loh. Ini. Jika angka-angka ini dipenuhi, sudah belum tentu ibu bapak akan mengalami very secure. Rencana ini terpenuhi, tidak terganggu ini. Untuk itu, nih, kami menyarankan iurannya seperti ini. Tahunan sekitar 12 juta. Nah, ini bisa naikin. Kalau room and board-nya 300 jadi 500, ini bisa naik dari 12 juta, lumayan. Jadi satu visi kan, oke. Optima sama idaman umur 30. Jadi kita kayak seperti punya, bagan gitu loh. Oke, umur 30 menikah, ini programnya segini, preminya segini. Kalau belum menikah, program yang ini, preminya segini. Itu tinggal kita turun naikin aja sesuai dengan angka yang mereka bisa cocok gitu kira-kira. Lanjut. Nah, kalau kebutuhan menikah tapi belum punya anak, saya pakai kalimat yang ini nih. Kita sekarang udah nggak bisa mikirin diri sendiri aja nih, tapi juga pasangan, masa depan keluarga, dan mungkin anak-anak. Yang saya pelajari dalam salah satu sharing pada saat MDRT Day yang lalu, rupanya kalau kita memberi penerangan kepada couple nih seperti ini, kita jangan hanya tertuju kepada yang laki-laki. Ternyata loh yang memberi decision kepalanya ada di perempuannya. Oleh sebab itu, kita mesti sama-sama balance menceritakannya itu baik ke bapaknya, kepada yang laki atau yang ke perempuan. Biasanya kaum Hawa ini lebih seneng yang aman. Jadi kalau dibilang nggak pikir sendiri, sekarang sudah ada yang lain pasangan, sebut nama pasangan. Betul kan ya Mbak Susi? Betul kan ya? Dan mungkin juga nanti buat anak-anak Mbak Susi, Mbak Hari, Mas Hari nanti. Nah, kalimat berikutnya yang sangat saya suka adalah rencana itu bisa gagal kalau nggak disimbang, kalau tidak disiapkan perlindungan. Jadi saya selalu sebut, kalau di sini udah pada lawas semua tahu kan yang SIP, saving,
protection dan saving, investasi, saya bilang itu loh yang namanya rekening protection, itu loh rekening perlindungan. Sehingga kalau kita mendapatkan risiko-risiko, kita tidak akan terganggu keuangan kita. Cepat rencana pendidikan tidak berhenti dengan jalan karena kita sudah siapkan. Ini key message yang selalu disampaikan kepada yang belum punya anak. Lebih ke arah sudah tidak sendiri lagi ya. Itu loh. Sudah tidak sendiri lagi ya. Seringkali itu terlupakan bagi orang yang iya udah nikah. Tapi coba bilang deh, udah gak sendiri lagi loh. Tanggung jawabmu ada lagi. Tambahannya lagi. Oke, lanjut. Menikah belum punya anak juga di sini bisa disebutkan perlindungan kesehatan. Kalau sakit, biaya rumah sakit ditanggung. Perlindungan jiwa, kalau meninggal dini, keluarga tetap punya dana untuk melanjutkan cita-cita. Perencanaan keuangan jangka panjang. Nah ini, perencanaan keuangan jangka panjang untuk pendidikan dan anak dan dana pensiun kita nanti. Bukan hanya sekedar proteksi, tapi juga bagian dari perencana keuangan keluarga. Tahukah teman-teman, kalau kita mau membuka, begini loh, tadinya saya tuh udah gak ada loh, pasar umur 25, pasar umur 30, enggak, selalu yang udah sangat low gitu ya, yang 50, 60. Tapi yang saya rasakan, ini sharing aja, ternyata prospek anak muda tuh enak loh, menyenangkan. Gak lama keputusannya, asal kita kuat, karena kita secara usia juga udah di atas mereka. Apa yang kita katakan bisa diterima, itu cepat loh arah untuk mengerucut ke pembayarannya. Itu cepat. Karena pernah di tim saya, dia udah bilang, Bu, gak bisa, saya udah 2 kali gagal. Padahal saya tahu orang ini punya uang. And then saya pergi datang, saya mulai terangin lagi dari 3P, life stages, money. Akhirnya apa? Malam itu closing. Jadi berarti bagaimana kita membuka pikiran orang, anak-anak muda itu tentang masa depan. Selalu saya tanya dulu, berapa sih biaya yang nguap dari kamu tiap bulan? Nah, itu mulai ketawa-ketawa. Karena ternyata yang nguap itu banyak. Yang ngopi, yang belanja online, yang biasanya mereka punya hobi hangout, makan, gitu ya. Jadi saya selalu menyampaikan juga di sini bahwa perencanaan keuangan jangka panjang yang nomor 3 itu mereka kalau diberi pengarahan kayaknya bisa langsung nancep di kepala mereka. Ya, jadi bukan sekedar proteksi loh, tapi rencanakan keluarga kamu ke depan lebih sejahtera seperti itu. Ya, lanjut. Nah, kalau yang di sini saya paling senang kalau sudah sampai di posisi boleh saya bantu. Nah, kalimat boleh saya bantu segala macam. Boleh saya bantu carikan solusi. Boleh saya bantu buatkan yang terbaik untuk keluargamu nanti. Baik itu kesehatan buat keluarga. Bisa ya? Gitu. Jadi selalu pakai oke ya. Bisa ya. Boleh saya bantu? Nah, biasanya itu langsung ngangguk. Kalau ngangguk, saya dapat 1 poin. Kalau ngangguk 2 orang, udah 2 poin buat saya. Jadi lebih gampang bagi saya untuk menghantar dia untuk terjadi pembayaran. Ya. Jadi kesehatan, pendidikan, hari tua. Emang basi banget, omongan ini emang basi banget. Tapi bagaimana kita ngemasnya supaya orang jadi tertarik lihatnya, ya? Ini bagus juga nih kalimatnya. Karena hidup bukan cuma buat sekarang. Hidup bukan cuma buat sekarang. Itulah yang saya lihat ada 2 prospekan saya anak muda. Ya astaga, anak muda perempuan. Untuk biaya kosmetiknya aja 5 juta per bulan. Ya, berarti kita yang bantu. Ingatkan, itu yang nguap tuh
5 juta tuh sebulan. Ini saya buat sesuatu yang coba compare, dapatnya kita lebih bagus kan? Kira-kira kayak gitu. Tapi kalau saya ngomong sama orang tua umur 60 nggak cocok ngomong kayak gitu. Makanya stylenya beda lagi. Dan ternyata saya anggap style prospek anak 20 sampai dengan 35 asik loh. Asik ternyata. Emang nggak gede dapatnya, belum gede, tapi wah lumayan gitu. Boleh saya bantu gitu loh, kira-kira kalimat boleh saya bantu nggak, gitu kayak dibantu tuh gimana gitu loh rasanya mereka. Oke, lanjut. Perlindungan hutang ya, kita lihat di sini perlindungan hutang dulu ya, keluarga muda. Kenapa? Karena iya, rumahku belum lunas cicilannya, iya, bawa mobil juga belum lunas, gak apa-apa, kasih tahu aja, is your debt kan. Terus dia bilang, udah sih, saya nanti udah perkirakan ini bisa lunas tahun sekian. Boleh ya backup? Gitu kalimatnya. Boleh saya backup? Betul, memang sudah semuanya itu sudah ada asuransinya, tapi boleh saya backup? Kayak gitu ya. Ya, lanjut. Nah, ini dia keluarga muda C, critical guard. It's true. Saya lakukan ini prospek kepada yang usianya 4 kemarin. Jadi di combine sama saya antara kesehatan dan critical guard. Tapi ternyata tentu suka ambigu ya. Maksudnya ini uang untuk apa? Jadi kalau sakit kan udah ada di sini, kok ada di sini lagi? Nah, itu kita mesti pandai memberi penerangan. Lihat di sini angkanya 18 juta. Idamannya 100 juta, usia 35, premi 11 juta. Lalu critical guard-nya 7 juta. It's benar. Critical guard ini kalau tidak sampai 500, kayaknya kita mesti hafal ya. Kalau nggak sampai 500, lumayan kok. Nggak gede preminya. Tapi kalau kita mau pol ke 500, ini angkanya bisa sampai 9 atau 10 juta. Seperti itu. Kita lihat yang tahunan, and then semester. Satu lagi, kalau saya bilang, sekarang tahunan. Karena mungkin akan lebih baik kalau hospital atau yang namanya kesehatan, kita amankan 1 tahun. Setuju. Kalau tahu ulang tahun, tahun kedua, kira-kira salah satu mau dibuat pembayarannya lebih mudah, 3 bulanan atau 6 bulanan, boleh. Terus dia bilang, oh boleh ya? Nah, kasih tahu. Jadi kan sekarang kan kita maunya dibayar tahunan, tapi kita juga beri keringatan. Jikalau tahun depan, cara pembayarannya boleh kita rubah. Tapi malah ada yang kayak gini, ini kalau dapat bonus bisa bayar 2 kali nggak? Ada lagi yang kayak gitu. Jadi bagaimana kita membuat dia tertarik untuk mengambil angka-angka tertentu. Pokoknya kalau yang kritik smart protection-nya, yang penting closing deh, nothing tulus. Ngapain kalau tiap bulan itu zong. Jangan zong. Wira tahu kan waktu tahun 2019 kamu tuh tiap bulan jualan. Ingat nggak? Ada kontes kan yang setiap bulan mesti ada closing tuh loh. Dia bisa tiap bulan ada closing. Wah, nah, ayo kita mulai lagi kecil-kecil aja dulu. Yang penting kasih semangat. Kayak yang gede belum datang, yang kecil dulu. Yang penting ternyata untuk saya bisa menjual smart protection ini, cuman asalnya satu asalnya rekomendasi dari anak saya yang terkecil, umurnya 25 kan. Jadi berkembang. Dan asyik rupanya ya, prospek anak-anak muda itu tenang gitu, relax buat saya. Tapi kalau udah mulai yang gede-gede itu, waduh, preparationnya ya Allah, segala data, segala apa mesti disampaikan. Tapi gitu, nggak bisa langsung bayar gitu ya. Ya, lanjut. Nah, kalau di sini saya pakai kalimat yang paling senang, yaitu tapi makin kompleks. Itu memang kalimat negatif. Jadi bikin positif lagi habis itu. Sekarang
calon prospek itu. Paparkan resikonya. Satu masalah bisa rusak semua rencana. Dan biasanya kalau ini disampaikan, lihat wajahnya, lihat matanya. Waktu kita menyampaikan ini. Sakit kritis kita sampaikan gitu. Ya, saya hari ini cuma refresh. Semua di sini kalau saya lihat orang-orang lama, tapi saya mau refresh supaya kita senantiasa konsisten produksi. Pak Reza apa nih? Ada yang tulis. Kalau boleh teman-teman buka pasar deh, coba deh buka pasar sama anak muda di Jakarta. Banyak banget anak muda itu yang income-nya belasan juta atau 8, atau ternyata kalau diarahkan masih bisa closing yang kecil-kecil itu ya. Dan selalu bilang, saya bersedia loh teman-teman kantormu. Nah, jadi nambah. Satu orang bisa beli 2. Kemarin yang saya berhasil yaitu belinya critical gun dan beli idaman. Preminya hanya 8 juta. Tapi dapat 2. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, Sania lanjut Sania. Ini buat kita ketahui. Biaya kesehatan sakit, karena kalau udah di depan klien itu kita ternyata tidak bisa mengingat semua kalimat-kalimat ini. Tetapi kalau yang namanya mulut kita dipakai tiap hari, itu kayak air jalannya. Ngomongnya. Ya, ngawinin ini sama ini, itu bisa menarik banget. Oke, lanjut. Nah, yang ini saya memakai kalimat sebagian kecil dari penghasilan. Kita punya sistem. Kalimat sistem ini kayaknya agak tinggi kalau ngomongnya. Sistem perlindungan untuk menjaga seluruh rencana besar keluarga. Jadi kalimat sistem ini cukup oke. Bukan soal berapa besar investasinya, tapi seberapa besar tanggung jawab yang ingin kita jaga untuk masa depan anak-anak. Kalimat-kalimat ini menarik sih kalau kita sampaikan pada saat kita bertemu dengan calon nasabah. Tapi message ini hendaknya itu dibaca lagi dan diimplementasikan. Saya sendiri pernah melakukan PRP dengan tim saya dengan kalimat ini. Namun memang kalau nggak digunakan, ya nggak pernah kejadian. Ya, ini loh ajakan tindakannya. Mulai sekarang ya, jangan nanti. Kira-kira kayak gitu. Mau sekarang atau nanti-nanti? Sekarang. Oke, kita maju. Oke, lanjut. Ini pensiun. Global Safe Pro rupanya menjadi daya tarik bagi orang-orang yang sudah memiliki penghasilan yang cukup baik. Global Safe Pro. Saya come out-nya datang gampang banget. Punya tabungan dolar nggak? Are you happy dengan tabungan dolarmu? Dapat berapa tiap bulan? Kira-kira kalau saya bisa membuatkan satu program yang bisa memberikan benefit lebih besar dari yang kamu memiliki sekarang, tanpa menyebut bank ya, yang kamu miliki sekarang, mau nggak? Seperti itu. Dan jangan lupa, cost averaging, kita naiknya pelan-pelan. Dalam periode tahun 2001-2022, itu cukup banyak saya menjual Global Safe Pro. Dan
ternyata memang secara dolarnya cuman break even gitu, tapi secara rupiahnya ternyata mereka happy. Jadi rata-rata yang membeli Global Safe Pro untuk orang-orang yang memiliki penghasilan cukup, berikan mereka opportunity program ini. Dan tahun ini pun saya telah alhamdulillah, walaupun ini sedih, teman saya sendiri, teman dekat saya sendiri meninggal walaupun baru 6 bulan bayar beli Global Safe Pro, dan masih contestable period, itu artinya masa investigasi dibayar loh klaimnya, alhamdulillah. Nah, itu berarti that's the commitment yang saya bisa jual, saya bisa sharing kepada klien saya yang lain, bahwa Global Safe Pro dolar ini bagus. Jadi ayo kita mencoba menyimpan salah satu bentuk dengan currency berbeda, yaitu dolar. Tahu kalau rupiah udah banyak, bagaimana kalau yang dolar, currency yang berbeda. Umur 55 kita lihat ini, UP 250 juta, warisan tahunan 3,8. Global Safe Pro 35.000 US plan A tahunan 1.400. Ini saya bilangnya gini nih, mungkin di dalam lemari atau brankas masih ada dolar yang nganggur, gitu loh saya bilang. Itu saya pernah nemenin salah satu tim saya. Mungkin kemarin ada dana habis dari ada belanja, ada tax refund, dia langsung iya gitu, iya. Jadi akhirnya masuk kamar, dia keluar dari kamar, dia bawa banknote. Jadi itu juga orang naruh dolar itu kadang-kadang kayak seperti idle money yang nggak mau diapa-apain, tapi sebenarnya kalau disimpan di kita menjadi lebih besar lagi. Ya, hanya menyisihkan 117.000 kita mendapatkan proteksi pendamping aset atau bisnis sebesar 250 juta dan 35.000 US dollar. Ini kali yang mesti disebut ya, supaya mereka tuh akhir-akhirnya ngelihat berapa sih yang lo tawarin kayak gitu. Nah, kita memberikan ya kembali seperti presentation T, kita nyatakan dulu benefitnya apa-apa, baru kita sebut angkanya di situ. Benefit buat dia dulu, sebut dapat ini, baru kita bilang hanya menyisihkan sekian, gitu loh kira-kira. Nah, lanjut. Kalimat kalau waktu itu berjalan dengan cepat. Nah, itu betul. Waktu itu berjalan dengan cepat. Dan salah satu momen penting kita siapkan dari sekarang adalah masa pensiun. Karena di masa itu penghasilan berhenti. Tapi kebutuhan tetap jalan. Bahkan bisa bertambah kalau ada risiko terhadap kesehatan dan jiwa. Nah, resikonya pensiun bisa jadi masa sulit kalau tidak disiapkan. Itu saya bilang, kita mau pensiun bahagia kan? Kita mau pensiun tidak menyusahkan orang lain. Kira-kira kayak gitu. Ya. Ya, lanjut. Sania, boleh lanjut? Ini ya, Bu? Iya. Oke. Pak Reza, ada yang bisa ditambahkan atau ingin disampaikan? Oke. Saya izin dulu. Oke. Thank you banget ya, Bu Sandi ya. Tapi begini, Bu, mungkin ini juga bisa nanti kita sharing. Tapi yang saya menarik tadi dari sharingnya Bu Sandra Primanti adalah, Bu, gimana sih, kasih dong sharing ke kita. Kan tadi kan Ibu Santi bilang, oh saya bisa dapet nih banyakan ngobrol sama anak-anak muda, ngomongnya enak, dia terbuka. Tapi sebelum mereka terbuka, bagaimana dari Bu Santi ini memancingnya untuk
mereka terbuka, oh saya punya cicilan ini kan, mungkin kan kalau baru pertama kali kenal kan orang kan akan tuh close ya Bu ya, boleh nggak sharing Bu, gimana cara pendekatannya agar dia bisa terbuka sama kita gitu loh pada saat ketemu, boleh Bu, silakan Bu. Saya mengikuti banget juga ya. Saya menyampaikan bahwa saya ingin sharing. Dalam sharing ini saya selaku konsultan tentu ingin sekali mendapatkan penerangan, mendapatkan satu gambaran yang mendekati akurat dari pembicaraan kita nanti. Don't worry, this is confidential. Saya tidak akan menyampaikan kepada siapa-siapa karena saya adalah seorang konsultan. Jadi nanti saya akan menanyakan hal-hal yang sensitif. Nah, hal-hal yang sensitif itu biasanya di necessity dan juga biasanya di old age. Nah, pada saat saya menyampaikan pertanyaan kepada dia tentang, kita nggak bisa bilang berapa sih gajimu, gak bakal ngomong gitu. Tapi kalau saya menyampaikan mau nanya tuh terus langsung tulis mau sama yang satu butuh, kamu tuh maunya apa tiap bulan tuh pengeluaranmu, teng dia tulis banyak, biasanya bisa sampai 8. Terus yang kamu butuh tuh apa, tuh agak diam gitu, agak diam. Untuk kesehatan butuh nggak? Oh iya. Terus untuk pensiun butuh nggak? Oh iya. Tapi dengan tidak sadar kita sudah membuat suatu pengakuan dari dia untuk dia memikirkan hal itu. Nah, saya kuatkan lagi yang mau ini. Coba dibayangkan, yang mau ini nguap loh dia. Dia tidak membuat apa-apa buat kamu. Tapi kamu rela-rela aja kan ngeluarinnya, gak ada masalah kayak gitu. Bagaimana coba kita switch ke sini? Kalau saya pakai kalimat cubit dikit, yang dari sini cubit dikit nih, cubit dikit pindah rupa-rupa yang kiri pindahin kanan. Ayo. Ada yang bocor. Yes, sudah Bu, lanjut Bu ya. Jadi entah kenapa saya lagi happy aja, sudah tahun ini lebih banyak prospeknya sama yang muda, lebih prospek yang muda, dan yang muda ini ternyata tidak pelit ngasih referral. Kalau yang udah tua-tua itu mikirnya panjang banget, tapi kalau yang muda saya cuma bilang, saya izinkan juga boleh memberi sharing seperti ini kepada 1-2 orang, boleh ya, langsung. Nah, minggu berikutnya, maklum ya, umurnya 25 ya, jadi manggilnya tante. Tante, ini ada 2 lagi teman saya mau dengar. Nah, ternyata nggak tahu itu punya kegembiraan tersendiri loh, walaupun kecil-kecil. Tetapi saya cuma mikir kalau kita as a really orang konsultan, mana aja pasar mana aja. Tapi smart protection ini akan memberikan saya buka mata gitu, bahwa ternyata daripada nggak sama sekali gitu loh, nggak ada penjualan gitu loh. Jadi ini memberikan manfaat bagi orang-orang muda itu. Keren Bu Santi ya, teknik coachingnya kepake banget nih ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya boleh open nih ke dua peserta kali ini. Yuk, siapa yang mau bertanya, yuk sharingnya yuk, tips dan triknya gimana nih kita bisa jualan nggak cuma 1 produk ya, minimal 2 produk kalau ketemu sama nasabah. Silakan Bapak Ibu. Ada yang dari Jakarta atau ada yang dari Surabaya, yuk. Oke ya. Nanti sambil jualan saya mesti laku nih. Ini saya juga udah sempat minta waktunya, sempat susah loh ya. Oke. Nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Ini masih malu-malu ya. Pokoknya saya seneng kalau tadi kemarin tuh saya banyak sharing ke Bu Santi. Ya mulai aja dulu ya. Kita jangan jadi penonton ya Bu ya. Jangan jadi. Iya. Yes. Jangan jadi cheerleaders. Kita masuk ke dalam. Kalau kita main bola, kita masuk ke lapangan. Coba main bola tuh gimana gitu. Atau kalau mau belajar berenang, coba deh nyelam
dimasukkan dulu kepalanya sehingga kita tahu seperti apa. Dan memang mesti niat banget ya ngedapetin pasarnya, pasar yang umur gini. Jadi kita jangan bilang nggak ada, belum punya. Ya that's why mesti dicari gitu. Semua orang juga belum punya, tapi dengan kita punya niat, tujuan, fokus, dapat yang umur sekian, lebih spesifik gitu menjelaskannya dan bisa mendapat langsung 2 gitu. Selamat sore, Tante Sandra. Ya. Silakan, dengan Bapak siapa? Ya, dari Vander ini dari Manado. Oke, silakan. Siapa dang itu Manado? Silakan Pak. Silakan Pak. Ya, boleh panggil Tante kan? Tante Sandra. Tante, panggil Tante Pak kita. Doain Vander. Silakan Pak. Buka waktu kamera, kenapa cuma foto Vander? Lagi di jalan. Oke. Apa yang mau ditanya? Pertanyaan sederhana. Ini kan kalau yang di-sharing tadi oleh Tante, kan baiknya nasabah itu ada waktu banyak atau waktu luang supaya dengar konsultan yang apa yang akan agent infokan. Semua informasi maksudnya. Nah, kalau misalkan pada saat mengunjungi nasabah itu, nasabah lagi sibuk kerja. Contoh dia di rumah makan atau lagi mengelola pekerjaannya. Nah, itu bagaimana Tante untuk bisa buat nasabah itu mendengarkan kita untuk menginfokan apa yang maksud tujuan kedatangan ke tempat nasabah itu. Itu gimana? Oke, Vander. Jangan paksa. Jangan lakukan pada saat yang tidak cocok itu. Karena saya pernah menemani agent saya pada kondisi yang dia lagi sibuk dia pemilik restoran, yang satu dia pemilik supermarket. Nggak bakal ada hasil. Jadi vendor mesti sampaikan bahwa saya perlu waktu kira-kira 30 menit. Waktu terbaik dari ibu kapan? Gitu loh, bisa sampaikan. Tapi vendor dengan satu syarat ya, sebelum kamu pergi kamu udah role play sama atasanmu atau mentor siapa saja untuk memastikan dalam 30 menit itu kamu tercakup omonganmu. Jadi yang saya selalu sampaikan kepada agent saya, jangan terlalu slow speednya ngomongnya. First impression kamu ngomong, intonasi kamu, kecepatan, dan nggak kelihatan banget itu, nggak menguasai. Tapi cepet gitu loh ngomongnya. Cepet, speednya bukan kenceng banget, tapi cepet. Jadi kamu kuasai, abis ini aku mau ngomong apa, abis ini aku mau ngomong apa, abis ini aku mau ngomong apa. Dan selalu kebiasaan saya, walaupun di dalam training kita ajarkan nanti